Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, Esos MSI, dosen tetap di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sakyakiti Palembang. Saya lahir di Palembang 22 Juli tahun 1979. Anak kedua dari 4 bersaudara, putri dari pasangan Bapak Yapani Teguh dan Ibunda Masna. Menikah dengan Ahmad Helmi SH dan telah dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ahmad Askar Al-Khalifi dan Muhammad Sultan Al-Fatih. Adapun pendidikan yang pernah saya tempuh di SD Negeri 446 Palembang pada tahun 1992. Dilanjutkan sekolah di SLTP Negeri 43 Palembang pada tahun 1995 dan melanjutkan sekolah di SMK Negeri 3 Palembang pada tahun 1998. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan strata 1 saya di program studi Ilmu Administrasi Universitas Sakyakiti Palembang pada tahun 2003. Di Universitas Sakyakiti Palembang dan melanjutkan pendidikan strata 2 saya pada program studi Ilmu Administrasi Publik pada tempat yang sama, yaitu di Universitas Sakyakiti Palembang pada tahun 2013. Berdasarkan jenjang pendidikan yang saya miliki tersebut, saya diangkat menjadi dosen tetap yayasan pada tahun 2017 di Universitas Sakyakiti dan home base di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sakyakiti sampai dengan sekarang. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampuh adalah pengantar ilmu administrasi, pengantar sosiologi, pengantar ilmu politik, organisasi dan manajemen, etika administrasi, analisis strategi pembangunan, kebijakan publik, studi implementasi kebijakan, dan analisis dampak sosial. Dalam setiap pembelajaran, saya masih menggunakan metode konvensional berupa ceramah dan tanya jawab. Agar mahasiswa tidak jenuh atau bosan dalam materi yang saya berikan atau saya sampaikan, biasanya saya mengadakan kuis dadakan kepada mereka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan poin nilai yang akan ditambahkan pada nilai ujian semester mereka. Dan juga biasanya saya memberikan tugas kelompok yang kemudian tugas kelompok tersebut didiskusikan sama teman-teman mereka. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan bekerja secara kelompok maupun bekerja secara individual, dan juga adanya pemberian tugas perorangan yang tugasnya dikirimkan ke email atau melalui WhatsApp saya. Maksud dan tujuan pemberian tugas kepada mahasiswa yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa agar mereka belajar dan mengulang materi yang diberikan
dan memahaminya, dan juga untuk memupuk rasa tanggung jawab mereka. Sebelum memberikan materi perkuliahan, biasanya awal perkuliahan kita perkenalan dengan mahasiswa. Kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dari perkenalan tersebut akan lebih memudahkan komunikasi dan interaksi kita kepada mahasiswa. Sebelum memberikan materi perkuliahan, saya menerapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi mahasiswa. Pada saat perkuliahan dimulai, mahasiswa harap tenang dan memperhatikan materi yang saya berikan. Pada saat perkuliahan, mahasiswa harus tertib, berpakaian rapi dan sopan, dan datang tepat waktu. Karena mahasiswa harus menghargai waktu dan menjaga etika kesopanan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk, dan akan menciptakan suatu keluaran yang berupa penilaian di masyarakat. Pada video pembelajaran saya memilih mata kuliah organisasi dan manajemen, karena mata kuliah organisasi dan manajemen merupakan mata kuliah pokok yang mempunyai bobot 3 SKS, dan untuk mengambil mata kuliah organisasi dan manajemen tersebut, mahasiswa harus lulus mata kuliah ajas manajemen. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan organisasi dan manajemen, struktur organisasi, manfaat struktur organisasi, perilaku organisasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi organisasi, dan prinsip-prinsip dasar manajemen. Seperti yang kita ketahui, organisasi mungkin telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Secara tidak sadar, semua manusia sejak lahir sudah ikut dalam organisasi. Suatu organisasi dapat menjadi fokus sentral kehidupan seseorang, atau ia mungkin hanya merupakan pelayannya untuk sementara waktu. Sebuah organisasi mungkin dapat bersifat kaku, dingin, tanpa kepribadian, dan dapat menghasilkan hubungan-hubungan luas dan bermakna bagi para anggotanya. Sedangkan ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Pada tahun 1886, Frederick W. Taylor melakukan suatu percobaan time and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dan dari sinilah lahirlah konsep teori efisiensi dan efektivitas. Kemudian Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management pada tahun 1911 yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Di samping itu, ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu satu, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. 2, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 3, adanya kegiatan atau usaha. Dan 4, adanya tujuan. Selanjutnya, ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern, di mana fenomena masyarakat modern itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi. Hubungan organisasi dan manajemen sangat erat karena organisasi itu sendiri merupakan wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan dari kelompok manusia. Sedangkan manajemen itu sendiri merupakan suatu proses pencapaian melalui kerjasama antara dua orang atau lebih. Berikut video pembelajaran mata kuliah organisasi dan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, sebelum kita memulai materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum memulai mata kuliah itu, berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu aku dulu ya. Siapa sih yang berteman adik-adik semua? Adik-adik semua. Oke ya, Ibu langsung ke materi kita. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi Ibu, kemarin kita sudah mempelajari mata kuliah apa itu manajemen ya, apa itu organisasi, dan apa itu manajemen sebagai satu proses, sebagai satu seni, dan sebagai satu kegiatan ya. Ada yang masih ingat tuh apa itu manajemen sebagai suatu proses? Ada yang tahu? Oke, kita apa itu manajemen suatu proses? Manajemen sebagai proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasi, sampai mengawasi suatu kegiatan. Manajemen sebagai proses juga lebih ditekankan pada proses mengelola dan mengatur suatu kegiatan. Kalau manajemen Ibu tanya lagi, kalau manajemen sebagai suatu seni dan ilmu, ada yang tahu sebenarnya? Oke, si Kiara. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni dapat dialurkan sebagai upaya mencapaikan tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala-gejala manajemen serta transformasikan dan mengidentifikasikan manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Ibu kan sudah paham semua ya. Ibu kan sudah tahu ya. Oke, kita masuk ke materi kita sekarang ya. Kita akan mempelajari tentang apa? Kita mempelajari tentang struktur organisasi, perilaku organisasi, dan prinsip-prinsip manajemen. Oke. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah apa? Sebuah garis hierarki atau tingkatan yang mendefinisikan komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi adalah apa? Bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan dan dikoordinasikan secara apa? Secara formal ya. Oke. Struktur organisasi apa? Di sini sangatlah penting bagi suatu perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan menetapkan tugas serta tanggung jawab kepada perorangan juga dapat apa? Mempermudah untuk
mengontrol pekerjaan yang dilakukan. Itu gunanya struktur organisasi, yang adanya suatu pembagian pekerjaan ya antara yang anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Itu gunanya itu organisasi. Ada pertanyaan sama ini? Oke, terima kasih ya. Pemaparan sudah selesai, Ibu. Setelah kita mempelajari tentang struktur organisasi, perilaku organisasi, dan prinsip-prinsip manajemen, sekarang Ibu akan mengadakan kuis untuk kalian. Siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan poin nilai ya. Nilai tersebut akan ditambahkan ke nilai kalian pada saat ujian semester nanti ya. Itu nilainya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, nanti Ibu langsung ya kasih nilai. Nilainya ditambahkan ke nilai ujian semester ya. Oke, kita tulis ya. Apakah setiap organisasi memiliki struktur organisasi? Ada yang tahu jawabannya? Ini berkaitan dengan materi kita tadi ya. Ada yang tahu jawabannya? Ya, oke. Karena struktur organisasi itu berfungsi untuk membagi posisi dan kerja masing-masing anggota organisasi itu. Oke, betul. Oke, kita pemaparan sudah, kuis sudah. Sekarang teman-teman nanti ada mau mengadakan presentasi tentang mata kuliah Ibu ya, teman-teman kalian ya. Oke, untuk waktu dan tempat Ibu silakan Ibu untuk menyampaikan presentasinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Wandira, NIM 2021008. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Manajemen dan Organisasi. Manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen definisikan berbagai macam ragam dan mengartikannya dengan tata pelaksanaan, pengelolaan, tata kepemimpinan, dan lain sebagainya. Pengertian manajemen dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses, dan 2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, dan 3. Manajemen sebagai ilmu atau sains dan sebagai seni atau art. Selanjutnya, peranan manajemen. Peranan manajemen harus diperankan para manajer adalah pertama, peran interpersonal. Peran interpersonal adalah itu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya. Dan kedua, peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Dan yang ketiga, ialah peran pengambilan keputusan. Adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain. Selanjutnya, fungsi manajemen. Menurut Bumi Payol, manajer fungsi manajemen menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi manajemen perencanaan atau planning. Yang kedua, manajemen pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga, fungsi pengarahan accounting. Dan yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Dan selanjutnya, definisi organisasi. Apa itu organisasi? Menurut James Monnet mengatakan bahwa organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester E. Barnard menggalakkan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi yang disimpulkan, organisasi memiliki pengertian sekelompok orang atau 2 orang lebih yang secara formal bersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan lagi dari presentasinya Ayu Wadea, Ibu harap kalian sudah paham dan mengerti. Dan Ibu rasa presentasi dari Ayu Wadea sudah cukup baik dan sudah menguasai materinya. Cuman ada sedikit tambah lagi dari Ibu. Ayu tolong nanti PPT-nya nanti ditambah materi lagi ya, sehingga banyak jadi materinya ya. Oke. Dan Ibu rasa untuk kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.